Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Dwi Fisisa. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Prodi D4 Teknik Informatika A, dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A, NRP 06. Di sini saya mau menjelaskan tentang Patrick Single Area OSPF V2 dengan configuration. Di sini sudah ada addressing table-nya. Di sini ada P2P1, P2P2, 3, terus ada BC1, BC2, dan juga BC3. Ini yang sudah ada IP address atau prefix-nya. Lalu di sini juga ada inter-server, PC1, laptop 1, workgroup, PC2, dan juga PC3. Untuk objektifnya yaitu implement single area OSPF2, boot point-to-point, and broadcast multi-case network. Lalu untuk instruction-nya yaitu configure the network to meet the requirement. Langsung aja untuk requirement-nya yaitu as process ID 10 for OSPF activation on all routes. Pertama adalah activate OSPF, async network statement, and inverse marks on the router in the heart validators network. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi 3 root ini. Oke, yang pertama adalah kita akan buka yang P2P1. Kita enable terlebih dahulu, lalu kita masuk ke view-state, lalu kita akan routing router OSPF 10, lalu kita akan masukkan networknya, network 10.0.0.0.0 0.0.0.3. Untuk areanya yaitu 0. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah network 10.0.0.8, terus 0.0.0.3. Areanya tetap 0. Lanjut ke network selanjutnya, network 10.0.0.12, 0.0.0.3, terus areanya sama yaitu 0. Selanjutnya kita akan mengintegrasi setting root yang 0/1/1 yang ini. Kita masuk untuk in 0/1/1. Lalu kita masuk ke IP OSPF, yaitu IP OSPF-nya cos 50, lalu ke interface set 0, 2 slide 0, yaitu interface set 0 slide 2 slide 0, lalu ke IP OSPF yang hello interface, interval maksud saya, interval 20, lalu ke IP OSPF, ke date,
di interval 80. Oke, untuk yang P2P satunya sudah selesai, kita coba ke P2P yang kedua. Oke, P2P yang kedua kita enable terlebih dahulu. Kita masuk ke confuse. Setelah itu kita akan masuk ke router OSPF 10. Kita maaf, ini ada yang salah. Router OSPF 10. Oke, sudah masuk ke routernya. Lalu kita akan memasukkan untuk networknya. Networknya yaitu 10.0.0.0.0.0.3. Areanya 0. Lalu kita masuk ke Oke, di sini loadingnya sudah selesai. Kita masuk ke network selanjutnya yaitu network 10.0.0.0.4 maksudnya, titik 4 lalu 0.0.0.3 area 0. Oke, lanjut kita akan masuk ke network dengan IP-nya. Network yaitu 912.1.1.0 lalu 0.0.0.255. Areanya yaitu 0. Lalu kita akan masuk ke network selanjutnya. Network 192.168.0.0.0.255 untuk areanya sama 0. Oke. Lalu kita akan exit terlebih dahulu. Kita masuk kembali ke router 10 OSPF 10. Lalu kita pasif untuk interface yang G0 slide 0 slide 0. Nah, kita ke pasif interface yang G0 slide 0 slide 1. Oke, selanjutnya kita ke auto close-nya. Auto close ke referen between yang 1000. Ada yang salah? Baik. Auto course lalu referen bandwidth
1000. Di sini udah selesai untuk P2P 2-nya. Lanjut kita akan ke P2P 3. Kita akan enable terlebih dahulu. Kita masuk ke con. Oke, selanjutnya kita akan router OSPF 10. Kita masuk ke networknya, yaitu 10.0.0.4 10.0.0.0.3. Areanya sama, yaitu 0. Lalu kita masuk ke network selanjutnya. Di sini untuk tadi sudah loading done. Masuk ke network yang 10.0.0.8 lalu 0.0.0.3 untuk areanya 0. Terus kita masuk ke network dengan IP-nya. Oke, di sini sudah selesai untuk loadingnya. Network IP-nya yaitu 192.168.3.0.0.0.15 untuk areanya 0. Sudah selesai. Kita akan masuk ke routing OSPF selanjutnya. Kita exit aja terlebih dahulu. Kita masuk ke router OSPF 10. Terus kita masukkan passive interface yang G0, slide 0, slide 0. Lalu kita masuk ke auto cost ke referen yang bandwidth ini sudah selesai. Untuk yang router 3-nya kita masuk ke BC1. BC1-nya berada di sini. Ini untuk BC1-nya. Untuk BC1 kita masuk ke enable terlebih dahulu, masuk ke confuse lalu kita masuk ke interface yang serial 0, slide 1, slide 0. Lalu kita masuk ke IP OSPF 10 area 0. Oke. Kita tunggu sebentar. Kita akan masuk selanjutnya itu ke interface serial yang interface yang gigabyte 0, slide 0, slide 0. Lalu kita masuk ke IP OSPF yaitu 10 area 0. Di sini sudah masuk untuk gigabyte-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke router 10 OSPF. OSPF 10 lagi.
Nah, untuk root ID-nya, router ID-nya itu yaitu 6.6.6.6. Sini diambil dari sini. Konfigurasi root ID. Untuk biji satunya 6.6. Oke. Untuk router ID-nya sudah masuk. Selanjutnya kita akan pasif interface-nya. Itu pasif interface serial 0 slide 1 slide 1 sudah di pasif. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabyte 0 slide 0 slide 0. Terus kita masuk ke IP OSPF priority. Sebentar ini loading. Oke, priority 255. 255. Oke, setelah itu kita masuk ke IP root-nya, yaitu 0.0.0.0.0.0.0. Untuk serialnya yaitu 0 slide 1 slide 1. Oke, di sini sudah selesai. Kita akan masuk ke router OSPF 10 lagi. Router OSPF 10. Terus kita masuk ke default information origin. Oke. Ada yang salah? Oh ya. Default information origin. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita ke autocost reference, yaitu bandwidth 1000. Oh, di sini ada yang salah di sini. Kita hapus saja. Kita ke ini. Kita coba paste saja di sini. Copy. Paste. Oke. Oke, di sini udah selesai untuk BC satunya. Selanjutnya kita akan ke BC 2. BC 2-nya di sini. Kita masuk ke enable terlebih dahulu, config, lalu kita masuk ke interface giga 0 slide 0 slide 0. Lalu bisa masuk ke IP OSPF-nya yaitu 10 area 0. Lalu ke interface giga 0 slide 0 slide 1. Masuk ke IP OSPF itu 10 area 0. Lalu kita akan masuk ke router
OSPF 10. Lalu kita akan masuk ke router ID. Untuk router ID-nya selanjutnya yang BC2 di sini yaitu 555. Router ID BC-nya yaitu 5.5.5. Oke, selanjutnya kita akan pasif interface gigabyte 0/0/0, lalu ke auto cost reference bandwidth 1000. Oh, di sini ada yang salah. Auto cost kita paste. Oke, di sini untuk BC2-nya selesai. Ini kita ke BC3. Terakhir BC3. Oke, kita akan masuk ke enable terlebih dahulu. Kita masuk ke confuse. Lalu kita akan masuk ke interface 3.0/0/0. Kita masuk ke IP OSPF. OSPF-nya yaitu 10 area 0. Lalu kita masuk ke interface giga yang G0/0/1. Masuk ke IP OSPF-nya yaitu 10 area 0. Oke, di sini sudah selesai untuk masuk ke IP OSPF. Loading done. Kita akan masuk ke bagian router OSPF-nya. Router OSPF 10. Lalu kita akan memasukkan router ID-nya. Router ID yaitu di sini untuk BC3-nya adalah 444. 4.4.4.4. Kita pasif interface giga 0/0/0, lalu auto const yaitu reference yang bandwidth 1000. Oke, di sini udah selesai. Untuk percobaan kali ini sudah selesai semua. Bisa dilihat di sini. Untuk C1, P2P1, P2P2, P2P3, BC1, BC2, dan BC3 sudah selesai. Di sini juga sudah 100%. Maka percobaan kali ini sudah selesai terjawab semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.